Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Baik, saya akan membawakan materi tentang penggunaan regresi nilai berganda untuk menganalisis pendapatan petani kelapa dengan studi kasus petani kelapa di Desa Boneo, Kecamatan Beo, Kabupaten Talaut. Kemudian adapun tujuan yang kami paparkan yaitu ialah tujuan penelitian ini untuk menganalisis jumlah produksi buah kelapa, jumlah buah kelapa, luas lahan, dan jumlah anggota keluarga secara bersama-sama. Apakah ada pengaruh signifikan terhadap pendapatan petani kelapa serta mengetahui variabel bebas manakah yang memiliki pengaruh yang dominan terhadap pendapatan petani kelapa dan berapa besar pengaruh dari variabel tersebut terhadap pendapatan petani kelapa. Kemudian berikutnya, yang pertama ialah analisis regresi linear berganda. Analisis yang memiliki variabel bebas lebih dari satu disebut analisis regresi linear berganda. Teknik regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh signifikan dua atau lebih variabel bebas, yaitu variabel X1, variabel X2, variabel X3 sampai dengan variabel berikutnya terhadap variabel terikat Y. Model regresi linear berganda untuk populasi yang ditunjukkan sebagai berikut, yaitu Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 kali variabel X1 tambah beta 2 kali dengan variabel 2 ditambah banyaknya variabel, kemudian kita tambahkan lagi B2 kali variabel X2 tambah E itu adalah error. Model regresi linear berganda untuk populasi di atas dapat ditafsirkan dengan model regresi linear berganda untuk satu sampel, yaitu Y ini adalah nilai penduga variabel Y tambah B0 itu artinya dugaan bagi parameter konstanta dikali variabel X1 tambah banyak variabel, kemudian ditambah B variabel K, kemudian kali dengan X variabel K. Uji asumsi klasik. Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah modal regresi terjadi ketidaksamaan varians residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut heteroskedastisitas. Uji normalitas adalah untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi variabel terikat dan variabel bebas atau keduanya mempunyai distribusi ataukah tidak. Metode terkecil. Salah satu prosedur pendugaan model untuk regresi linear berganda adalah dengan prosedur kuadrat terkecil. Lebih baik di sini saya akan menjelaskan materi mengenai uji simultan. Uji simultan terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama, menentukan formulasi hipotesis. HO dibagi BI sama dengan 0, artinya variabel jumlah produksi buah X1, biaya X2, jumlah pohon kelapa X3, luas lahan X4, dan jumlah anggota keluarga X5 tidak mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama terhadap variabel pendapatan kelapa Y. Yang kedua itu menentukan derajat kepercayaan 95%, A sama dengan 0,05. HO bagi BI tidak sama dengan 0, artinya variabel jumlah produksi buah X1. Yang kedua yaitu menentukan derajat kepercayaan 95%, A sama dengan 0,05. HO dibagi BI tidak sama dengan 0, artinya variabel jumlah produksi buah kelapa X1, biaya X2, jumlah pohon kelapa X3, luas lahan X4, dan jumlah anggota keluarga X5 mempunyai pengaruh yang signifikan secara simulan terhadap variabel pendapatan kelapa Y.
Selanjutnya yang ketiga yaitu menentukan signifikan. Nilai signifikan p-value lebih kecil dari 0,05 maka HO ditolak dan HI diterima. Yang kedua, nilai signifikan p-value lebih besar dari 0,05 maka HO diterima dan HI ditolak. Yang keempat yaitu membuat kesimpulan. Bila p-value lebih kecil dari 0,05 maka HO ditolak dan HI diterima. Artinya, dependen variabel secara simulasi bersama-sama mempengaruhi variabel. Selanjutnya, bila p-value lebih besar dari 0,05 maka HO diterima dan HI ditolak. Artinya, dependen variabel secara simulasi bersama-sama tidak mempengaruhi dependen variabel. Selanjutnya yaitu waktu dan tempat penelitian. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah simple random sampling. Populasi yang dijadikan objek penelitian adalah petani kelapa di Desa Beo yang berjumlah 50 orang. Jumlah sampel yang ditentukan dari banyaknya populasi petani kelapa di Desa Beo menggunakan metode Slovin yaitu N. Jadi kita bisa melihat rumusnya yaitu N dibagi 1 tambah jumlah populasi dibagi persen kelonggaran ketidaktelitian pangkat 2. Selanjutnya yaitu uji T. Yang pertama, dependen variabel Y. Jumlah produksi buah kelapa X1. Hasil pengujian dengan SPSS diperoleh untuk variabel X1 diperoleh nilai T hitung sama dengan 2,923 dengan tingkat signifikan 0,006. Dengan menggunakan batas signifikasi 0,05, nilai signifikasi tersebut lebih kecil dari tarif 5% yang berarti H0 ditolak dengan HI diterima. Artinya, jumlah produksi buah kelapa mempunyai pengaruh terhadap petani kelapa. Kemudian biaya X2. Hasil pengujian dengan SPSS diperoleh untuk variabel X2 diperoleh nilai T hitung sama dengan min 2,246 dengan tingkat signifikan 0,154. Dengan menggunakan batas signifikan 0,05, nilai signifikasi tersebut lebih besar dari tarif 5%, yang berarti HO diterima dan HI ditolak. Artinya, luas lahan tidak mempunyai pengaruh terhadap pendapatan petani kelapa. Kemudian selanjutnya yaitu jumlah pohon kelapa X4. Hasil pengujian dengan SPSS diperoleh untuk variabel X3 diperoleh nilai T hitung sama dengan min 1,455 dengan tingkat signifikan 0,154. Dengan menggunakan batas signifikan 0,05, nilai signifikasi tersebut lebih besar dari tarif 5%, yang berarti HO diterima dan HI ditolak. Artinya, luas lahan tidak mempunyai pengaruh terhadap pendapatan petani kelapa. Luas lahan X5. Hasil pengujian dengan SPSS diperoleh untuk variabel X4 diperoleh nilai T hitung sama dengan 0,690 dengan tingkat signifikan 0,154. Dengan menggunakan batas signifikan 0,05, nilai signifikasi tersebut lebih besar dari taraf 5%, yang berarti H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya, luas lahan tidak mempunyai pengaruh terhadap pendapatan petani kelapa. Anggota
batas signifikan 0,05, nilai signifikasi tersebut lebih besar dari taraf 5%, yang berarti H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya, luas lahan tidak pendapatan petani kelapa. Analisis regresi linier berganda. Hasil uji regresi koefisien regresi Y sama dengan 1,1037,447 ditambah 680,423x1 dikurang 0,214x2. Persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa yang pertama, jika jumlah produksi buah kelapa X1 bertambah 1 buah, maka pendapatan petani akan meningkat sebesar 680,442. Yang kedua, jika biaya X2 naik sebesar 1000, maka pendapatan petani akan turun menjadi 214,00. Hasil uji koefisien determinasi Y sama dengan 11037,477 ditambah 680,428x1 dikurang 0,24214x2. Berdasarkan persamaan di atas, variabel jumlah produksi buah kelapa memiliki nilai koefisien regresi sebesar 680,423 dengan nilai signifikasi 0,000. Sedangkan variabel biaya memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,214 dengan nilai signifikasi sebesar 0,000. Nilai koefisien determinasi pada R pangkat 2 yang dihasilkan adalah 0,918 dan nilai R2 adalah 0,907 atau 90,7%. Berdasarkan analisis regresi linier berganda yang dilakukan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan petani kelapa di Desa Beo, Kecamatan Beo, Kabupaten Talaut, dapat disimpulkan bahwa pengaruh variabel secara simultan, variabel-variabel bebas yang meliputi jumlah produksi buah kelapa, biaya, jumlah pohon kelapa, luas lahan, dan jumlah anggota keluarga secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan petani. Hal ini